Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat tullab wa talibat, kaifa halukum jami'an? Khair, alhamdulillah. Tayyib, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas proses pengembangan kurikulum bahasa Arab. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu ada prosesnya. Prosesnya sederhana atau rumit? Prosesnya sebenarnya ini tidak begitu rumit ya, namun proses ini nanti ada tahapan-tahapannya hingga membentuk sebuah kurikulum. Nah, seperti apa proses pengembangan kurikulum? Kita akan lanjut ya pada materi. Adapun proses dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Jadi yang dimaksud dengan proses di sini adalah serangkaian tindakan. Tindakan apa? Yakni tindakan dalam mengembangkan kurikulum. Dalam perspektif Hamid Hasan, proses pengembangan kurikulum meliputi 3 dimensi, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ya, yang pertama ya, kurikulum itu masih menjadi sebuah ide, masih menjadi konsep. Kemudian kurikulum ini didokumentasikan menjadi sebuah dokumen. Dan kemudian yang terakhir ya ini kurikulum sebagai proses. Karena ini nanti prosesnya terus berlanjut antara pengembangan pertama dengan pengembangan selanjutnya. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Seperti itu ya, dari awal sudah saya sampaikan. Tujuan dari pengembangan kurikulum adalah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian, dalam pembelajaran bahasa Arab, proses penyusunan kurikulum dimulai dari perencanaan. Jadi ada rencana dari tim pengembang kurikulum yang beranggotakan bisa guru, bisa tim khusus yang memang sengaja dibentuk ya, dan bisa juga nanti beberapa pihak lain yang sekiranya mendukung pengembangan kurikulum bahasa Arab. Kemudian implementasi. Siapa yang mengimplementasikan? Yakni guru bahasa Arab. Eksekutornya ini guru bahasa Arab. Kemudian evaluasi. Ya, nanti ini berusaha mencari titik temu ya antara kurikulum yang sudah dikembangkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi ketika tujuan dan kurikulumnya ini belum sesuai, nanti tinggal disesuaikan, yaitu dengan direvisi. Jadi nggak serta-merta mengubah kurikulum dari awal ya, bisa dilakukan pembenahan, yaitu berupa revisi kurikulum. Proses pengembangan kurikulum, nah seperti ini ya bagannya ini. Yang pertama tadi ya, sebagaimana diungkapkan oleh Hamid Hasan, ya ini ada ide. Nah, ide dalam mengembangkan kurikulum, ide-idenya itu seperti apa? Misalnya kebutuhan peserta didik itu seperti apa? Nah, kemudian lingkungan seperti apa? Ini masih menjadi sebuah ide atau konsep. Kemudian masuk pada program. Program pengembangan kurikulum. Nah, kemudian diimplementasikan dalam bentuk dokumen di sini berbentuk silabus. Kemudian dari silabus ini diperoleh pengalaman, yaitu pengalaman pembelajaran. Kemudian dari pengalaman nanti menuju ke hasil, yakni hasil dari kegiatan belajar. Hasilnya itu apa? Sudah sesuai belum sih apa yang didapatkan oleh peserta didik dengan yang ada di silabus misalnya, di dokumen? Ini udah sesuai belum? Nah, jika belum, ini kan perlu direvisi, dikembangkan kembali, dikembangkan terus ya, hingga membentuk sebuah siklus, yaitu siklus pengembangan kurikulum. Kemudian di sini ya, antara ide dan program ini nanti masuknya pada perencanaan. Ya, ini masuknya pada perencanaan dalam proses pengembangan kurikulum. Kemudian silabus dan dokumen ini masuknya pada implementasi. Karena silabus yang ada di silabus ini nanti kan diimplementasikan di kelas oleh guru.
Pernah dengar ya teman-teman dengan silabus RPP. Nah, itu adalah hasil dari proses pengembangan kurikulum dituangkan dalam bentuk dokumen yang berupa silabus dan RPP. Nah, ini menjadi acuan dasar guru dalam mengajar, dalam mengimplementasikan kurikulum. Selanjutnya diperoleh pengalaman belajar. Kemudian yang terakhir yakni evaluasi. Evaluasi ini kan hasilnya ya dari pengalaman ya bisa dilakukan misalnya apa? Misalnya kegiatan tes. Nah, tes bisa dilakukan kepada peserta didik untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam satu mata pelajaran, misalnya bahasa Arab. Sejauh mana keterampilan peserta didik dalam hiwar. Misalnya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan maharoh kalam karena hiwar ya. Nah, ketika kok ternyata hiwar ini tidak sesuai dengan tujuan apa yang ada di silabus. Misalnya, peserta didik bisa berhiwar ya, atau berdialog sederhana tentang ta'aruf. Nah, ternyata ketika dievaluasi, peserta didik ini kebanyakan belum mampu untuk hiwar perkenalan. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya di sini ya. Nanti di sini ada evaluasi. Ternyata terjadi kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dengan implementasinya. Ketika tidak sesuai bagaimana? Silahkan ini nanti dikembangkan kurikulumnya. Bagaimana misalnya materi-materinya ini ya, atau mufradatnya bisa diganti yang lebih sederhana. Nah, dengan harapan nanti hasilnya itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Jika belum sesuai, silahkan dilakukan revisi. Dilakukan evaluasi ya secara terus-menerus hingga membentuk sebuah siklus, yakni dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi ini terus berputar sebagaimana siklus. Baik, gambaran umum dari proses pengembangan kurikulum itu seperti ini teman-teman. Harapannya ini dipahami ya, direnungkan. Kemudian, nah ini keterangannya. Bagian tersebut menggambarkan bahwa pengembangan kurikulum harus dimulai dari proses perencanaan yang dikembangkan dalam sebuah program atau dokumen yang berisi informasi dan jenis dokumen yang akan dihasilkan. Yakni kalau di sini yaitu berbentuk silabus. Segala sesuatu yang tertuang dalam dokumen tersebut kemudian dikembangkan dalam proses implementasi kurikulum. Sedangkan evaluasi kurikulum akan diperoleh umpan balik yang dapat digunakan dalam penyempurnaan kurikulum selanjutnya. Nah, ini ya yang dimaksud dengan siklus tadi. Jadi, umpan balik ya atau evaluasi ini nanti bisa dijadikan sebagai penyempurnaan kurikulum selanjutnya atau muter terus ini teman-teman hingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ketika belum sesuai, ada peserta didik yang belum mampu. Misalnya karena heterogenitas ini ya, alumni misalnya. Ada yang alumni dari MTS, ada yang alumni dari SMP. Nah, ini kan nanti kesenjangan ini yang ada di dalam bangunan kurikulum karena kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan berbahasa Arab anak MTS dengan SMP. Nah, ini nanti perlu dikaji kembali, perlu dievaluasi kembali kurikulumnya. Seperti itu. Nah, penyusunan kurikulum harus memiliki perencanaan matang. Di antaranya tujuan, materi, implementasi, dan evaluasi. Nah, kalau dalam teorinya Taba seperti ini ya teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu kemarin, teorinya Taba mulai dari diagnosis of need atau analisis kebutuhan hingga proses evaluasi. Lebih detailnya seperti ini. Perencanaan kurikulum bahasa model Taba. Yang pertama ada diagnosis of need atau diagnosis kebutuhan. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, isi. Keempat, organisasi isi. Seleksi pengalaman belajar, organisasi pengalaman belajar, dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Nah, tentunya ini akan muter terus teman-teman, membentuk sebuah siklus dalam pengembangan kurikulum.
Baik ya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengembangan kurikulum bahasa Arab dimulai dari tahap perencanaan, yaitu berupa analisis kebutuhan, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan isi. Implementasi berupa kegiatan pembelajaran bahasa Arab di dalam kelas, yakni guru membawa silabus dan RPP yang sudah disusun oleh tim pengembang kurikulum. Nah, kemudian yang terakhir apa? Yakni dilakukan evaluasi. Misalnya apa? Diadakan ujian untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembelajaran bahasa Arab yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum baru. Jadi ini membentuk sebuah siklus. Yang pertama yakni perencanaan, yang kedua yakni implementasi, dan yang ketiga yakni evaluasi. Ketiganya ini berkaitan, bersinggungan erat, tidak bisa terpisahkan. Jadi antara ketiga bagian ini dalam proses pengembangan kurikulum ini nanti akan membentuk sebuah siklus. Ya muter terus ya, jadi nggak ada berhentinya ini. Seperti itu. Hakadha minni, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.